Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia sukses memproklamasikannya hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah sosok penting yang mewakili Indonesia dalam kemerdekaan tersebut. Tentu saja kemerdekaan ini menjadi suatu anugerah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, sebab kemerdekaan ini diperoleh dengan hasil keringat sendiri, perjuangan pribadi, dan bukannya berupa hadiah dari pihak penjajah. Upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan inilah yang memicu terjadinya berbagai pemberontakan di mana-mana, hingga akhirnya disepakati perjanjian yang menyatakan bahwa pada akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, meski Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia, perjuangan dan pemberontakan rupanya masih saja muncul di daerah-daerah tertentu. Ada saja pemberontakan yang dilakukan dengan berbagai alasan. 1. Peristiwa Madiun pada tanggal 18 September 1948. 2. pemberontakan Kartosuwiryo pada 19 Desember 1948. Peristiwa APRA di Bandung pada 23 Januari 1950 atau Angkatan Perang Ratu Adil APRA. Peristiwa Andi Ajis pada 5 April 1950. Peristiwa RMS di Maluku pada 1 November 1950. Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Pemberontakan DI-TII di Jawa Timur, dan sebagainya. Masih banyak pemberontakan lainnya. Namun akhirnya Indonesia bersih dari segala hal yang mengacaukan karena semangat juang para pejuang maupun pahlawan terlebih dahulu. Indonesia. Saya Muhammad Fadlan Irfanul Hakim di sini akan menjelaskan atau memaparkan terkait pembelajaran yang dimana belum sama sekali dipublikasikan, hanya sebagian orang yang tahu, yaitu sejarah terkait pendirian Jembatan Ampera untuk menyambungkan Desa Cisadap dengan Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, di mana itu juga sekaligus jembatan penghargaan dulu masyarakat bersama TNI melawan segerombolan DI atau TII, yaitu Tentara Islam Indonesia. Sahabat, nah jadi Jembatan Ampera bukan hanya saja di Palembang, melainkan di Desa Cisadap juga ada, dan ini salah satunya ya saya berdirinya yang sedang Jembatan Ampera, di mana memang Jembatan Ampera kecil namun banyak sejarahnya, mengandung sejarah. Salah satunya yaitu ketika masyarakat dan dibantu oleh TNI melawan gerombolan di Gunung Sawal, ya, Gunung Sawal, yaitu gerombolan DI. Lalu
sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah bagi perjuangan rakyat Tatar Galuh. Disinilah dulu terjadi pertempuran antara tentara bersama rakyat melawan pasukan Darul Islam (TII) yang terkenal dengan sebutan kelompok Sempalan. Di sini pula terjadi tembak-menembak antara TNI yang dibantu oleh rakyat, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban dari keganasan kaum Semperantis atau gerombolan. Semperantis merupakan suatu kumpulan orang-orang yang ikut mengotori perjuangan kemerdekaan DI, Tentara Islam Indonesia, di mana pada saat itu DI tidak ikut hijrah ke Jogja karena beralasan apabila Jawa Barat ditinggalkan, kosongkan oleh pasukan tentara, baik tentara nasional, maka akan memudahkan penjajah untuk mengkudeta atau mencaplok wilayah negara Indonesia, terutama bagian Jawa Barat. Maka ini merupakan suatu titik lemah bagi perjuangan bangsa apabila hal tersebut terjadi. Atau wilayah Jawa Barat dikosongkan ketika TNI beserta rakyatnya hijrah ke Jogja. Sekembalinya dari Jogja, TNI bersama rakyat, banyak orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan ikut nimbrung atau menyelinap ke pasukan TNI. Dan mereka banyak bergabung dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Tapi mereka banyak gerombolan. DI, TII bertujuan dalam perjuangannya, mereka bukan ikut berjuang mempertahankan negara NKRI, namun mereka mengotori perjuangan kemerdekaan, merusak perjuangan masyarakat. Nah, maka dari itu masyarakat berjuang bersama TNI pada akhirnya untuk memperjuangkan wilayah kedaulatan Indonesia dari cengkeraman penjajah Belanda, penjajah lainnya yang ingin menduduki lagi, khususnya di Tatar Galuh, umumnya Nusantara atau Indonesia kekuasaannya. Belanda yang ingin kembali menancapkan kuku kekuasaan di Nusantara atau di negara Indonesia. Tapi dengan semangat juang para rakyat dan TNI, maka terjadilah yang dinamakan pagar betis. Pagar betis yaitu cara mengepung pasukan gerombolan atau disebut juga sempalan DI, TII yang ada di Gunung Sawal, Ciamis, yang dilakukan oleh masyarakat bersama TNI. Mereka mengepung pusat persembunyian gerombolan tersebut, yang kebetulan di Ciamis banyak bersembunyi di Gunung Sawal. Maka masyarakat ramai-ramai, terutama bapak-bapak para pemuda Ciamis, khususnya Desa Cibodas atau yang sekarang Desa Cisadap, yang siap pergi ke Gunung Sawal dan tidak bukan pengepungan selama beberapa hari, sehingga pembekalan DI, TII atau gerombolan kehabisan makanan, minuman, pokoknya akomodasi dan konsumsi. Oke, sahabat pelajar. Nah, jadi jembatan ini merupakan momen penghargaan sekaligus menyambungkan jalan dari Desa Cisadap menuju jalan Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Nah, sekaligus juga ini jembatan yang banyak sejarahnya, di mana momen nasional itu kan oleh Pemdam Siliwangi dan diresmikan atau didirikan pada tahun 1964 oleh Ibrahim Haji